pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ke 22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ke 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Sebab segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 22. Seperti yang sudah kita dengar tadi, kita dibacakan oleh teman kita atau guru kita. Nah, kita akan belajar tentang Bapak Nuh. Anak-anak tahu nggak Bapak Nuh? Siapa sih Bapak Nuh? Bapak Nuh ini hidupnya bergaul dengan Allah. Bapak Nuh memiliki persekutuan yang sangat kuat dengan Allah. Hidupnya benar dan tidak ada kekurangan. Itu Bapak Nuh ya. Dia hidup benar. Nah, sekarang kita lihat di bumi ini telah rusak di hadapan Allah dengan kejatuhan umat manusia dalam dosa. Nah, mereka telah melakukan kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan, karena segala keinginannya selalu membuahkan kejahatan. Mereka saling membunuh, mereka saling merampas. Pokoknya banyak sekali kejahatan manusia. Hati Tuhan sangat sedih dan menjadi marah. Tuhan akan membinasakan manusia, semua yang terdapat di muka bumi ini. Tuhan melihat Nuh yang hidupnya bergaul dengan Allah tadi yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi. Tuhan melihat Nuh. Tuhan memerintahkan kepada Nuh agar membangun atau membuat sebuah bahtera yang besar. Apa sih bahtera? Perahu yang besar.
dan keluarga semua, keluarganya, anak, menantu, istri bisa masuk semua, dan juga binatang-binatang, sepasang-sepasang dari setiap jenis binatang. Lalu Nuh melakukan itu. Dia patuh pada perintah Tuhan disuruh buat bahtera tadi. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, sesudah bahtera sudah jadi, Tuhan Allah menepati janjinya dengan menyelamatkan Nuh serta keluarganya. Nuh tetap hidup benar sekalipun sekelilingnya atau lingkungannya tidak hidup benar atau hidup yang menyimpang. Dia tidak peduli dengan orang yang tidak mau taat. Dia tetap melakukan yang benar, tidak terpengaruh. Nuh tidak terpengaruh dengan segala tindak kejahatan orang-orang sezamannya. Seorang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang menaati firman Tuhan. Menjadi benar itu bagaimana sih? Harus dibuktikan dengan cara hidup kita. Harus dibuktikan, ditunjukkan dengan cara hidup kita. Meskipun di sekitar kita, sekitar kamu, banyak teman-teman yang berbuat tidak baik, kita tidak boleh terpengaruh. Kita tidak boleh mengikuti perbuatan mereka. Mari kita belajar taat pada perintah Tuhan. Kita melakukan satu perintah Tuhan setiap hari. Nah, Nuh dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bumi ini. Dengan dia patuh dan taat, dia, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya, dan sepasang-sepasang dari binatang tadi sudah selamat dari air bah yang melanda bumi ini, yang menghanyutkan semua makhluk hidup, termasuk segala jenis binatang. Tetapi Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang itu selamat. Jadi Tuhan pakai Nuh menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan keturunannya. Demikian juga adik-adik, kita punya Tuhan yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita. Hanya satu jalan ke surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dan patuhi, taati segala perintahnya. Jadi Nuh sudah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dan keturunannya. Kita sekarang tahu kita punya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kita punya satu lagu, ada satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Itu ya adik-adik ya, tahu ya, bahwa hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada tugas, jawablah pertanyaan berikut dengan benar atau salah. Jadi dikasih tanda, kalau benar itu B, kalau S itu salah. Tuhan membinasakan manusia pada zaman Nuh dengan air bah. Benar apa salah? Ya, benar ya. Tadi Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera untuk akan ada air bah. Jadi Nuh dan keluarganya selamat.
Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat rumah dari kayu hutan. Salah. Tadi di dalam bacaan kita dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, bacaannya membuat bahtera dengan kayu gofir. Nah, yang kedua itu salah. Nuh dan keluarganya selamat dari air bah, itu benar. Karena setelah air bah surut, Nuh turun dari kapal, dari bahteranya itu, perahunya itu, dan hidup kembali. Dan dia tidak peduli dengan lingkungannya yang tidak baik, dia tetap patuh pada Tuhan. Itu di sini juga ada gambar. Apakah kita boleh mengikuti kalau kita berteman di sekitar kita anak-anak kecil sudah pada merokok atau orang-orang yang merokok? Merokok itu mengganggu kesehatan, jadi tidak boleh diikuti. Terus yang kedua ini marah-marah. Boleh nggak kita marah-marah? Kita harus sopan, kita harus lemah lembut seperti yang Tuhan Yesus contohkan, teladankan. Yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang rajin belajar firman Tuhan, berdoa, itu benar ya. Nah, ini yang keempat itu gambar tentang air bah tadi ya. Jadi kerjakanlah tugas-tugas di bawah ini dengan bimbingan orang tuamu. Nanti tugas ini diparaf sama orang tua dan dikirim ya ke grup kita ya, ke sekolah minggu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam cerita yang lain. Dadah. Siregar mau membacakan ayat hafalan dari Kejadian 6 ayat 9b. Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Amin. hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali sekolah minggu kembali minggu depan ya. Kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan buka tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih karena Tuhan sudah sertai kami di dalam kami sekolah minggu hari ini. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat mempelajari, mengerti setiap pelajaran yang kami terima pada hari ini, dan kami dapat menerapkannya di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami serahkan waktu kami selanjutnya sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja. Mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami, salah dan dosa kami, pelanggaran kami, ketidaktaatan kami, sehingga kami boleh berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup itu, kami serahkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.